Cerdas, cerita dunia astral. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Astral berarti dunia bintang-bintang. Dan astral juga berarti jika seseorang keluar dari tubuhnya, dia dapat melihat dirinya dan dia dapat melihat keadaan dunia dan apa yang sedang terjadi. Bebaskan orang yang tidak bersalah. Alasan menuntut pembebasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang diduga tersangka belum dapat dibuktikan kebenarannya, belum diperiksa dan diselidiki, sudah ditahan dan dijadikan sebagai tersangka. Ini jelas tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini. Yang kedua, waktu yang lalu sudah pernah diperiksa dan tidak terbukti bersalah. Jika ia bersalah, sudah pasti ditahan dan akan dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, barang bukti tidaklah sesuai dengan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Tidak ada barang bukti surat menyurat dalam hal pembunuhan berencana. Yang keempat, tidak mungkin ketua geng motornya adalah smash dan seorang kuli bangunan. Ini pun menurut salah satu pemikiran logika seorang pengacara. Yang kelima, tidak mungkin selama 8 tahun para penegak hukum tidak dapat menemukan tersangka. Apalagi dia tidak pernah bersembunyi, bekerja hari-hari sebagai kuli bangunan untuk mencari nafkah. Tidak mungkin, bukan? Yang keenam, semua netizen tahu yang ditahan sekarang adalah korban salah tangkap. Apa itu kerja polisi seperti ini, mengorbankan rakyat kecil demi membela pejabat atau petinggi negara? Yang ketujuh, sebagai penegak hukum, apakah dibenarkan menjadikan orang tersangka tanpa dapat membuktikan kebenarannya secara hukum? Ini hukum yang tidak jelas, hukum hakim sendiri. Artinya main hakim sendiri. Yang kedelapan, yang jelas-jelas para tersangka sudah ada data dan fotonya dan mau dihilangkan statusnya sebagai DPO karena dinyatakan fiktif. Apakah pernyataan polisi yang sudah dirilis atau yang sudah dinyatakan nama-nama DPO bisa dihapuskan dan dibenarkan secara hukum? Bukankah jika nama-nama DPO tersebut dihapus berarti para penegak hukum yang menangani kasus ini telah membuat laporan palsu dan pembohongan publik sehingga diralat kembali dengan alasan itu semua fiktif? Yang kesembilan, sebagai orang yang mengerti hukum dan ahli hukum dan para pengacara sudah dapat mengatakan dan membuktikan bahwa korban yang ditangkap sekarang bukanlah tersangka pelakunya. Yang kesepuluh, mantan Barreskrim juga sudah menyatakan, tolong dibebaskan, ini adalah korban salah tangkap. Pertanyaannya, di manakah keadilan itu? Apakah masih berlaku sila kelima Pancasila di negeri kami, Indonesia tercinta ini? Apakah ini yang namanya disebut hukum di Indonesia? Kiranya para penegak hukum dapat menyadari jangan menyalahgunakan hukum demi kesewenang-wenangan ataupun jabatan yang ada padanya.